got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Setelah sampai di rumah Bu Lurah, kami pun turun dari dalam mobil dan memasuki teras rumah. Di sana sudah nampak Dewi dan juga Puspa. Angga tersenyum manis kepada Puspa. Dek, Mas mau balik dulu ya ke tempatnya Pak Lurah karena ada kerjaan di sana. Oh, yang di sini sudah selesai toh Mas. Yang di sini kan sebenarnya bukan tugasnya Mas. Tugas Mas tuh nggak di desa ini. Gitu juga dengan Mas Sony. Nah sekarang ini ada kerjaan. Kami mau ambil berkas karena mau diserahkan ke desa-desa yang lain. Kata Angga menjelaskan. Oh ya, Sony gimana? Sudah baik kan? Karena dia harus ikut juga. Hari ini rencananya kita akan berangkat. Kayaknya Mas Sony belum sembuh Mas. Coba dilihat aja di dalam. Begitu kata Puspa. Aku melirik wajah Dewi Larasati. Dia begitu tajam melihatku. Dan wajah itu amat sangat mengerikan. Apalagi sosok di belakangnya sama mengerikannya. Begitu juga dengan apa yang di belakang Puspa. Tampaknya semua orang di sini memakai sesuatu yang sama. Entahlah apa yang mereka pakai. Pesugihan, susuk, atau apa aku pun tidak tahu. Lalu kami pun pergi ke kamar Bu Lurah. Di sana pun kita berpapasan dengan Bu Lurah. Loh, sudah balik semua? Iya Bu, kita juga mau jemput Sony. Karena kami ada kerjaan Mas ya di desa lain. Kataku waktu itu. Bu Lurah langsung melihatku tajam. Tapi Mas Sony masih sakit itu? Iya, tidak apa-apa Bu. Nanti sekalian kita bawa ke dokter. Di sini mana ada dokter? Jauh di kota. Iya, nggak apa-apa Bu. Kan karena kita juga ada rencana mau ke kota sambil ngambil berkas yang besok diserahkan ke desa-desa yang lain. Jawabku waktu itu. Memangnya nggak bisa Mas Sony nginep dulu di sini karena dia masih sakit? Kata Bu Lurah. Justru kan kalau sakit saya takut merepotkan Bu. Jadi lebih baik kita yang membawa. Nanti kita bisa lapor ke kantor. Kalau di sini kita nggak bisa laporan karena nggak ada sinyal. Kataku waktu itu. Bu Lurah tampak wajahnya sangat kesal. Dan juga matanya pun melihatku amat sangat tajam. Ya sudah, kalau kayak gitu. Tuh anaknya lagi di kamar. Kata Bu Lurah waktu itu. Kami pun langsung bergegas ke kamar Bu Lurah untuk mengambil Bang Sony. Gimana Bang? Udah enakan? Enakan apa? Kok lemes banget? Kok kayaknya gue gak bergairah banget, kenapa ya? Ya udah namanya juga lagi sakit. Yuk kita angkat aja. Kita pulang dulu ke Pak Lurah. Setelah itu kita ke dokter, kataku waktu itu. Gue di sini aja, nggak boleh ya? Lu gila apa? Di sini tuh tempat siapa? Di sini bukan bagian lu kerja, kataku waktu itu. Kalau lu ada apa-apa di sini, yang tanggung jawab itu siapa? Pasti kita lah teman-teman lu. Udahlah, lu balik dulu ke Pak Lurah. Nanti kalau udah sehat, baru lu kesini kek. Gue juga tahu lu lagi demenan sama Bu Lurah, kata gue. Hah? Ada aja lu. Udahlah yuk. Akhirnya pun
kami membawa Mas Sony. Ternyata sudah 2:30, tapi di langit tampaklah sudah mendung. Ayo, mumpung belum hujan, kata Pak Lurah. Di sana banyak tebing, takut longsor kalau hujan. Oh iya Pak, mumpung masih 2:30. Ayo buruan, kata Pak Lurah. Akhirnya kami pun berpamitan dengan Bu Lurah. Bu Lurah, dia menyalami Mas Sony. Entah dia sambil bicara apa. Mas Sony hanya manggut-manggut. Akhirnya kami pun masuk ke dalam mobil. Di situ Bu Lurah, Puspa dan juga Dewi. Mereka mengantarkan kami sampai di teras. Lu bisa gila begitu kenapa sih? Lu tahu gak apa yang terjadi sama lu? Kata Angga. Nah, emang gua kenapa? Emang apa yang terjadi sama gua? Gua kagak ngerti. Emang kenapa sih? Kata Sony yang masih aja pura-pura gak tahu. Kita udah tahu semuanya, dodol. Kata Angga. Sini jimat lu gak? Aku merogoh jimat dari sakuku. Kuberikan kepada Angga. Kau pegang nih. Kau lihat itu gadis pujaanmu. Kayak apa dia? Apa sih kau gak ngerti deh. Lu lihat aja. Sony pun mengambil jimat yang diberikan oleh Angga. Coba tuh, kau lihat tuh. Lurah sama anaknya kayak apa rupanya. Sony pun melihat Bu Lurah. Hah? Dia pun, hantu! Dia bilang. Mulutnya berteriak sangat kencang, tapi dengan cekatan pula. Angga menutup mulutnya. Karena kita belumlah berjalan jauh dari Bu Lurah. Kok gila? Kata Angga waktu itu. Apa itu? Apa? Kata Sony panik. Ya itulah wujud mereka aslinya bodoh. Kata Angga. Bagaimana bisa? Jadi maksudnya apa? Kalian sudah tahu apa yang terjadi di kampung sini? Kata Pak Lurah waktu itu. Iya Pak. Dan yang kami tahu pun mulai hari ini. Karena sebelumnya pun saya tidak tahu. Waktu datang pertama kali dulu itu. Dan yang kedua kali itu. Kami tidak membawa jimat apa-apa. Jadi semua tampak normal. Tapi hari ini. Perasaan saya tidak enak. Saya bawalah jimat dari mbah saya ini. Aku pun memberikan jimatku kepada Pak Lurah. Oh iya. Ngerti aku, kata mbak saya, supaya saya bisa tahu keadaan sebenarnya di tempat yang baru. Oh, mbahmu wong pinter leh, kata Pak Lurah waktu itu. Saya nak ngerti begitu Pak, saya mana tahu yang begituan, kataku waktu itu. Yowis, ayo bismillah. Bentar lagi kita masuk alas belingi. Jo sampai punya pikiran aneh-aneh. Jangan sampai pula kita disesatkan. Kata Pak Lurah waktu itu. Hujan pun mulai turun. Kabut beranjak turun. Menutupi jalan-jalan. Dan jarak pandang kami pun tidaklah terlalu jauh. Pak Agus, jangan sampai kosong pikirannya ya. Diikuti terus saja mobil yang depan itu, Pak Sugeng. Kata Pak Lurah. Siap Pak, tenang saja. Kata Pak Agus waktu itu. Dalam hati pun kami berdoa memohon keselamatan. Karena entah kenapa, meskipun belum maghrib, suasana hutan Belingi saat ini
tiba-tiba sangatlah aneh. Seakan-akan seluruh penghuninya datang mengepung kami. Suasananya amatlah sangat tidak enak. Fokus baca sholawat dan doa, kata Pak Lurah. Kita lagi tidak baik-baik saja. Kita lagi diawasi, kata Pak Lurah. Benar Pak, saya pun merasa seperti itu. Saya merasa kita sedang diamati. Abaikan yang kalian lihat, fokus di jalan. Pak Agus, jangan sampai kabut tebal itu mengganggu Pak Agus ya. Pelan-pelan saja, ndak usah ngebut, kata Pak Lurah. Kita masih untung karena ini belumlah maghrib. Mereka yang ada di sini tidak akan bisa mengganggu kita lebih jauh lagi. Beda kalau suasananya sudah malam. Pasti mereka semua akan turun dan menampakkan diri, kata Pak Lurah waktu itu. Suasananya pun begitu mencekam. Tiba-tiba Sony pun kerasukan. Arep mbok goneng di bocah iki wis dadi wekku, ojo digowo ngalih. Suaranya pun berubah menjadi seorang perempuan tua. Aku melihatnya, seorang wanita dengan memakai kebaya merah, dan dia pun sedang menari. Dialah yang memasukinya. Kapunten, Nyai sinten, kataku waktu itu. Aku Raden Mas Ningrum. Ojo sampe kowe nggawa mlayu mongsoku iki. Lek gak kowe urusan sampe aku. Tapi ini teman saya Nyi. Ngapunten sangat. Wingi konco iki tekmu, saiki uduk. Soal dekne wis melakukan hubungan badan karo Lastri. Hah? Lastri? Siapa Lastri Pak? Kita pun kebingungan. Bukannya dia melakukan hubungan dengan Bu Lurah. Kok ini ada lagi Lastri? Lastri itu ya Bu Lurah, Mas Haji, kata Pak Lurah. Oh, namanya Lastri. Nyi, ngapunten. Tolong Nyi, tolong tinggalkan teman saya. Bebaskan teman saya. Teman saya ini tidak tahu apa-apa Nyi. Tolong, kataku waktu itu. Ora iso. Bocah iki wis dadi tumbal kecantikane Lastri. Lastri yen orang ngekei aku mangan bakal dadi tuwek dekne, katanya waktu itu. Entah kenapa dia begitu lugas dalam bercerita. Tapi Nyi, apa tidak ada cara lain? Atau kita ganti saja tumbalnya Nyi? Ono cara liya. Yen Lastri seneng tenanan karo bocah iki, ya Lastri sing dadi tumbale. Tapi opo iya Lastri seneng karo bocah iki? Aduh, tidak ada jalan lain nih. Ono, balik ke kancamu ning desa Kantil. Ben bengi mengko kancamu pasti waras. Tapi
suwe-suwe yo bakal mati toh. Tiba-tiba saja dia pun berhenti setelah tertawa terkekeh. Tubuh Sony pun kembali lunglai. Nampaknya demi ningrum kue, dia sudah pergi. Sony terlihat amat sangatlah lemas. Kita semua yang telah mengetahui hanya mencoba bersabar, dan tidak terasa pun kita keluar dari alas sulingi ini. Dan tidak berapa lama kami pun sampai di rumah Pak Lurah. Sesampainya kita di rumah Pak Lurah, dengan terkopo-kopo Pak Lurah menyuruh Pak Sugeng untuk ke rumah Pak Yai. "Geng, buruan ke rumah Pak Yai Ahmad. Ajak ke sini. Penting gawat iki. Buruan," kata Pak Lurah waktu itu. Pak Sugeng, dia yang baru sampai pun sampai kebingungan. "Oh, nggih Pak, kula mangkat sakniki," kata Pak Sugeng. Kami memapa Bang Sony yang dimana tubuhnya tampak semakin lemas. "Gimana Bang Sony? Apa yang Ru rasa? Udah enakan belum?" tanya Burhan waktu itu. "Gue kayaknya lemas banget ya. Kayak yang ada hilang dari diri gue." "Ya Tuhan, bisa-bisanya sih lu kayak begini. Kan udah dibilang dari kemarin." Dengan sekejap pun tiba-tiba Bang Sony kembali pingsan. Kami pun melihat Pak Sugeng dan juga Pak Yai Ahmad. Mereka berjalan dengan terkopo-kopo. "Mana yang sakit?" kata Pak Yai waktu itu. "Ini Pak, lagi terbaring." "Astagfirullah. Kenapa dengan anak ini?" katanya. Menurut jin yang memasuki tubuhnya, karena dia sudah berhubungan dengan salah satu perempuan desa Kantil, Pak. "Kok bisa? Sudah berapa lama anak ini ada di sini? Kok sudah bisa berhubungan dengan gadis dari desa Kantil? Memangnya tidak ada yang ngasih tahu?" kata Yai Ahmad. "Saya sudah melarang loh Pak Yai. Tapi nggak tahu gimana caranya. Anak ini kok tiba-tiba bisa berhubungan dengan Bu Lurah." "Bu Lurah? Bu Lurah Lastri?" tanya Pak Ahmad. "Inje, leres Pak." "Itu mah, itu sudah dedengkotnya jin. Rojone jin kuwi. Opo iso awak dhewe iki?" kata Yai Ahmad waktu itu. "Jujur saja, kalau melawan Bu Lurah Lastri, saya belum mampu Pak Lurah. Mungkin teman saya seperguruan, dia bisa karena beliau lebih senior dari saya. Tapi tempatnya pun 2 jam dari sini," katanya. "Waduh, jauh juga ya Pak. Apa bisa kalau kita jemput sekarang Pak?" "Entahlah. Sudah, sekarang ambilkan kelapa hijau dulu," kata Pak Yai. Dengan bergegas pun Pak Sugeng mencarikan kelapa, sedangkan suasana sudah mulai surut mendekati maghrib. Tahu-tahu Sony pun sadar dengan sendirinya.
Dia langsung duduk dan tubuhnya nampak sekali segar. "Loh, kamu sudah sembuh, Son?" tanyaku waktu itu. "Lah, emang gua sakit apa?" "Gua gak sakit, kan gua cuma tidur doang," kata Sony. Kita semua yang ada di sana saling melongo, saling berpandangan. Aku melihat perempuan berkebaya merah itu pun melakukan tarian sambil dia meniup kepala Sony. Dia menari berlenggok-lenggok sambil tersenyum menyeringai ke arahku. Entah Pak Agus dan Burhan apa melihat sosok tersebut. Tapi yang pasti sosok itu selalu ada di dekat Bang Sony. Ternyata benar apa yang dikatakan jin bangsat itu. Jika malam, Bang Sony pun berangsur-angsur sembuh. Aku pun terheran, sedangkan tadi pagi dia nampak sekali sudah mendekati sakaratul maut. Tapi sekarang tiba-tiba tubuhnya, badannya, wajahnya tidak seperti orang yang sedang sakit. "Pak Yai, ini apa yang terjadi, Pak? Kok teman saya tiba-tiba jadi sembuh begini?" "Iya, sawan iki, Mas. Memang begitulah cara kerjanya. Jikalau siang, dia pasti sakit seakan-akan akan mau meninggal. Tapi jika malam hari, tubuhnya akan sembuh, semakin bugar, dan dia pun harus bersetubuh lagi dengan perempuan yang pernah ia setubui. Kalau tidak, di atas jam 12 mereka akan merasakan kesakitan," kata Pak Yai waktu itu. Jadi, iya, tubuh sehatnya ini memang dipersiapkan untuk mereka harus melakukan persetubuhan lagi. Aku pun ternganga mendengar apa penjelasan dari Pak Yai. Kira-kira kalau sampai Mas Sony melakukan persetubuhan lagi, Pak Yai, apa yang akan terjadi? Dia akan mati dalam 7 hari. Meskipun dia tidak melakukan persetubuhan pun, kemungkinan kecil dia akan selamat. Tapi masih ada kemungkinan. Tapi jika dia melakukan persetubuhan lagi, dia akan mati dalam 7 hari ini, kata Pak Yai waktu itu. Aku yang merasa sangatlah cemas. Begitu juga dengan Angga. Ia merasa sangat berdosa karena awalnya dialah yang mengajak waktu pergi malam itu untuk menemui Puspa. Lantas Pak Yai, kita harus bagaimana? Kurung Mas Sony. Jangan sampai dibiarkan dia keluar malam ini. Kenapa saya harus dikurung? Kata Sony tiba-tiba dari belakang. Kami pun terkaget melihat Sony. Tahu-tahu ada di belakang. Siapa yang mau ngurung? Gak ada yang mau ngurung, kataku waktu itu. Kenapa gua mau dikurung? Gak ada yang ngurung eluh. Siapa juga yang mau ngurung eluh? Kata Angga. Udahlah, duduklah kau di sini. Mas Sony toh ini. Kenalkan, saya Pak Ahmad, tetangganya Pak Lurah, katanya. Oh, sini Mas, duduk dulu, duduk sini. Nah, ini ada tegan hijau, monggo diunjuk. Saya bawa tadi tegan hijaunya, katanya. Seger enak Mas, monggo.
Sony pun dengan senang hati dia mengambil degan hijau dari tangan Pak Ahmad. Wah, kesukaan saya degan hijau ini, Pak, kata Mas Sony waktu itu. Ya bagus toh, duduk sini, bareng-bareng kita minum, kata Pak Ahmad. Pak Ahmad rumahnya sebelah mana? Kata Mas Sony waktu itu. Ini dekat sini loh, dekat surau, katanya. Oh, saya pernah ke situ. Yang dekat warung itu ya, Pak? Oh iya, bener. Di situ mampirlah kapan-kapan, Mas Sony. Ayo Mas, dicoba dulu degannya. Kok degannya aneh ya, Pak? Kata Sony tiba-tiba. Aneh gimana? Orang degan kayak begitu kok aneh? Iya, kok aku ngerasa aku pegang degan ini kok rasanya hangat. Panas malah. Ada-ada aja lu. Lu kali yang panas otaknya. Udah minum, kata Angga waktu itu. Baca bismillah kalau minum, kataku mengingatkan. Bawel kalian. Akhirnya pun dia membaca bismillah. Lalu dia pun meminum air degan itu. Alhamdulillah, kata Pak Ahmad. Saya yang minum kok Pak Ahmad alhamdulillah? Sony menimpali. Ya saya senang karena oleh-oleh dari saya diterima. Makanya saya bilang alhamdulillah. Iya toh? Setelah minum air degan itu pun tidak berapa lama Sony tiba-tiba mengejang. Tubuhnya terasa kaku dan matanya pun melotot. Di dalam mulutnya dia berkata, panas, panas, panas. Teriaknya waktu itu. Kami pun dengan serentak memegang tangan serta kaki Sony. Pegang, ikat yang kencang, kata Pak Ahmad waktu itu. Kau bangsat, laki-laki tua bangsat kau. Suara perempuan itu pun kembali terdengar. Nyiningrum. Dia kembali merasuki tubuh Sony. Kau jangan cari perkara denganku, Ahmad. Sudah cukup. Kau membuat mangsaku lepas tahun lalu, kata Nyiningrum dengan amat sangat marah. Aku akan selalu melepas semua mangsamu. Dasar setan iblis kau, kata Pak Ahmad waktu itu. Aku yang begitu tegang. Kita semua pun bukan hanya tegang, tapi kami semua ketakutan melihat apa yang terjadi. Tapi rupanya hal yang seperti ini sudah biasa terjadi di kampung. Tapi sayangnya hal yang seperti ini pun amat sangatlah sedikit yang selamat dari godaan atau dari mangsa Nyiningrum ini. Sony teruslah meronta-ronta. Mulutnya tidak berhenti mencaci maki. Lalu Pak Lurah pun dengan bergegas mengambil sebaskon air dan juga bunga taman. Pak Ahmad pun memberi minyak kepada air itu. Kemudian dia pun memerciki seluruh tubuh Mas Sony. Panas, panas, panas kau bangsat, kata Nyiningrum. Kau yang akan mati selanjutnya, Ahmad. Kau akan mati selanjutnya karena kau selalu saja turut campur apa yang menjadi
jadi masalahku. Kaya kowe Tuhan wae, sapa roh maring ini kowe sing mati, kata Yai Ahmad. Malam ini jarke wae Sony kaya ngono. Tali yang ada di tangannya tidak usah dilepas, karena kalau dilepas saya takutnya nanti dia kabur ke desa Kantil. Kalau sudah ke sana, kita pasti sudah tidak bisa mengambilnya balik untuk pulang. Karena mereka semua pasti akan menghalang-halangi untuk membawa Sony pulang, kata Yai Ahmad. Untungnya bocah iki kok iso mulih iki mau. Piye lek bocah iki ora iso balik? Karena kita memaksa, Yai. Kita bilang kita masih ada kerjaan. Berapa hari anak ini di sini? Kita masih ada 3 hari ini, Pak Yai. Masih baru. Assalamualaikum Sobat Movie Lovers. Ya, seru banget kan untuk part 6 kali ini. Gimana? Apa yang akan terjadi dengan Mas Sony selanjutnya? Apakah Mas Sony akan sembuh? Ataukah terjadi hal buruk lainnya? Jangan sampai ketinggalan di part 7 yang akan tayang besok ya, setiap pukul 6. So kalian don't miss it. Jangan lupa klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload, biar kalian jadi orang yang pertama yang tahu, oke? Dan juga aku mau ngucapin makasih yang udah support, yang udah nonton, yang udah like. Thank you so much. Semoga semua dimudahkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat kalian semuanya semoga terkabul. Dan thank you so much yang udah support ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.